Pertemuan Xiao Lantai. Ye Yunfei tertegun sejenak, mengingatnya sejenak. Bab 1421. Pertemuan Xiao Lantai. Ye Yunfei tertegun sejenak, mengingatnya sejenak, dan segera teringat isi pertemuan Xiao Lantai. Dong Huang memiliki daftar monster, yang mencatat peringkat kekuatan makhluk generasi muda. Daftar monster ini dibagi menjadi daftar besar dan kecil. Daftar kecil mencatat peringkat anak muda dengan kekuatan Destiny Realm dan di bawahnya, dengan total 300 daftar. Daftar besar mencatat peringkat anak muda dengan kekuatan Tianhe Realm ke atas, dengan total 100 daftar. Wilayah hutan belantara timur tidak ada habisnya, ada banyak kerajaan, besar dan kecil, dan jumlah makhluk hidup sebanyak pasir di sungai Gangga, lebih dari miliaran. Jumlah makhluk hidup generasi muda di Dong Huang juga mengerikan, pasti lebih dari 100 juta. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya kekuatan seorang pemuda yang bisa menduduki peringkat teratas dalam daftar penjahat. Apa yang Ji Yue lakukan? Su Fei, abaikan saja dia. Kepala sekolah Liu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengubah wajahnya ketika dia mendengar kata-kata Ji Yue, dan berkata dengan tergesa-gesa. Di hutan belantara timur, mereka yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam asosiasi Xiao Lantai umumnya adalah anak-anak berbakat dari kekuatan yang kuat itu. Di tempat selemah negara Yan, tidak ada kekuatan yang berani mengirim anak muda untuk berpartisipasi. Karena itu merugikan diri sendiri. Faktanya, pada zaman kuno, Sekte Ziwei sering mengirim murid muda untuk berpartisipasi dalam pertemuan Xiao Lantai di Dong Huang. Tetapi dengan penurunan kekuatan secara bertahap, Sekte Ziwei sudah lama tidak mengirim murid untuk berpartisipasi. Sekarang Ji Yue tiba-tiba membantu Ye Yunfei mendapatkan tempat. Setelah memikirkannya, Ye Yunfei mengerti apa yang dipikirkan Ji Yue. Dia masih tidak yakin bahwa Ye Yunfei harus menjadi saudara senior dari Sekte Ziwei, jadi dia membantu Ye Yunfei mendapatkan tempat, dan ingin Ye Yunfei bertemu dengan para pelaku kejahatan muda di Dong Huang, memberinya pukulan yang bagus, dan membiarkan Ye Yunfei melarikan diri. Karena Ji Yue selalu percaya bahwa hanya dengan menjadikannya kakak senior dari Sekte Ziwei akan memungkinkan untuk memimpin Sekte Ziwei untuk bangkit. Wanita ini benar-benar keras kepala. Ye Yunfei menggelengkan kepalanya tanpa daya. Hanya saja Zisheng Zhenjun lebih memilih Ji Yue, seorang murid perempuan. Sebenarnya Ji Yue adalah kakak perempuan Ye Yunfei. Karena hubungan ini, Ye Yunfei tidak akan melakukan apapun pada Ji Yue. Karena, Zisheng Zhenjun adalah orang yang paling disyukuri oleh Ye Yunfei. Oke, setelah 15 hari, aku akan pergi dan melihat-lihat. Ye Yunfei ingin mengabaikannya, tapi tiba-tiba teringat sesuatu, dan berkata kepada Tuan Liu. Apa, Su Fei? Lebih baik tidak ikut bersenang-senang. Kepala Liu terkejut. Dia merasa bahwa meskipun Ye Yunfei kuat, dia belum tentu memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertemuan Xiao Lantai. Xiao Lantai mengumpulkan sekelompok anak muda paling jahat di Dong Huang, terutama kekuatan besar tertua di Dong Huang juga akan mengirim murid untuk berpartisipasi. Pada pertemuan Xiao Lantai, para penjahat muda itu akan bersaing satu sama lain. Kekuatan utama di Wilderness Timur telah lama sepakat bahwa dalam pertemuan Xiao Lantai, korban jiwa yang terjadi selama kompetisi tidak akan dimintai pertanggungjawaban oleh berbagai kekuatan setelahnya. Dengan kata lain, klub Xiao Lantai sebenarnya sangat berbahaya. Jika Anda tidak cukup kuat untuk berani berpartisipasi, itu hanya mencari kematian. Tidak masalah, Tuan Liu, jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Jawab Ye Yunfei. Ini semua salah Ji Yue. Kepala sekolah Liu menghentakkan kakinya dengan cemas. Tuan Liu, saya membawa barang-barang ini kembali dari markas besar Sekte Qianyu, dan itu harus digunakan sebagai sumber daya untuk pengembangan Sekte Ziwei kita. Ye Yunfei mengeluarkan lusinan cincin interspatial, melambaikan lengan bajunya, dan mengirimkannya ke kepala Liu. Ini adalah milik Sekte Qianyu. Ada terlalu banyak. Kepala Liu sedikit terkejut. Sebagian besar barang Qianyu Jiao disimpan di cincin luar angkasa ini. Selama periode waktu ini, Sekte Ziwei kami telah merekrut banyak murid baru. Ini adalah waktu ketika sumber daya dibutuhkan. Dengan sumber daya ini, kami dapat menyelesaikan kebutuhan mendesak. Kepala sekolah Liu menyingkirkan cincin ruang angkasa. Ini, Sekte Ziwei kami benar-benar perlu merekrut lebih banyak murid muda. Tuan Liu, jangan khawatir tentang mengembangkan Sekte Ziwei, dan saya akan menyelesaikan masalah sumber daya. Ambil pil ini dulu.
Petik 2. Ye Yunfei melambaikan lengan bajunya dan mengeluarkannya. Lebih dari 1000 botol batu giok keluar dan dikirim ke kepala Liu, digantung rapat. Ramuan ini adalah kelas virtual, kelas kimia, dan bahkan kelas bayi. Begitu banyak pil. Su Fei, dari mana kamu mendapatkannya? Kepala sekolah Liu terkejut. Dia secara acak membuka beberapa botol batu giok, dan menemukan bahwa salah satunya adalah ramuan tingkat bayi. Jangan khawatir tentang itu. Ambil untuk digunakan semua orang. Juga, di masa depan, jika Anda memerlukan pil tambahan khusus dalam proses budidaya terobosan, datang saja kepada saya untuk mereka. Kata Ye Yunfei. Baik, Tuan Liu menekan kegembiraan di hatinya dan mengangguk berat. Perkembangan Sekte Ziwei akan semakin cepat di masa depan, dan semakin banyak pil pasti akan dibutuhkan. Sepertinya saya akan pergi ke lembah Zidan. Ye Yunfei berpikir sejenak, dan berkata dengan suara keras. Kali ini ketika Ye Yunfei kembali ke faksi Ziwei, tugas pertamanya adalah membantu faksi Ziwei bangkit dengan cepat. Karena ini adalah pembayaran Ye Yunfei kepada Zisheng Zhenjun. Jika suatu kekuatan ingin bangkit, ia harus memiliki sumber daya kultivasi yang cukup. Di antara mereka, pil itu tidak diragukan lagi merupakan sumber daya kultivasi yang paling penting. Meskipun tingkat alkimia Ye Yunfei sangat tinggi, tidak mungkin untuk tetap berada di markas dan membantu semua orang dalam alkimia. Oleh karena itu, Ye Yunfei memikirkan lembah pil ungu. Orang-orang di lembah pil ungu semuanya adalah pengkhianat. Su Fei, apa yang kamu lakukan di sana? Kepala Liu tidak bisa menahan keterkejutannya. Warisan alkimia lembah Zidan sebenarnya berasal dari Sekte Ziwei. Karena pemilik pertama lembah pil ungu adalah kepala balai pil dari Sekte Ziwei saat itu. Kepala Aula Alkimia ini meninggalkan faksi Ziwei bersama para alkemis dari seluruh Aula Alkimia, dan pergi keluar untuk mendirikan lembah Zidan. Ini juga salah satu alasan penurunan cepat faksi Ziwei. Warisan alkimia lembah Zidan milik Sekte Ziwei kami, dan ketika mereka pergi, mereka mengambil sejumlah harta dari Aula Alkimia Sekte Ziwei kami. Ada beberapa hal yang diambil kembali oleh Sekte Ziwei kami. Sudah, kata Ye Yunfei. Saya mendengar bahwa lembah Zidan berkembang dengan sangat baik sekarang, dan kekuatannya jauh lebih kuat daripada faksi Ziwei kami. Faksi Ziwei bukanlah lawan, lebih baik tidak memprovokasi mereka untuk saat ini. Petik 2. Kepala Liu ragu-ragu dan berkata, jangan takut, ini hanya lembah Zidan, mereka tidak bisa melakukan apapun padaku. Kata Ye Yunfei. Su Fei, jika kamu benar-benar ingin pergi, 11 tetua dan aku akan pergi bersamamu. Satu orang lagi akan memberimu lebih banyak kekuatan. Kata Guru Liu. Tidak, jangan khawatir, aku tidak akan berada dalam bahaya. Ye Yunfei menggelengkan kepalanya. Tuan Liu, saya akan meninggalkan klon di kuil leluhur. Jika musuh yang kuat datang untuk menyerang, Anda dapat langsung mengirimkan transmisi suara ke klon saya. Pada saat itu, klon saya akan menggunakan dekrit yang ditinggalkan oleh leluhur, lawan musuh yang kuat. Juga, saya akan menyebarkan sekelompok formasi di markas untuk memperkuat pertahanan markas melawan musuh. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, Su Fei, apakah kamu tahu cara membentuk formasi? Kepala Liu terkejut dan senang. Selanjutnya, Ye Yunfei meninggalkan klon di kuil leluhur, dan kemudian mengatur sejumlah besar formasi dan formasi tanah di markas Sekte Ziwei. Apalagi dengan pengaturan beberapa area berbahaya besar di sekitar markas, bahkan Master Destiny Realm sulit untuk menerobos masuk dengan paksa. Dengan peningkatan terus-menerus dari alam spiritual Ye Yunfei, tingkat formasi yang dapat diatur oleh Ye Yunfei juga terus meningkat. Setelah Ye Yunfei membuat beberapa pengaturan, pertahanan markas besar faksi Ziwei jauh lebih kuat dari sebelumnya. Pada akhirnya, Ye Yunfei meninggalkan markas Sekte Ziwei dan menuju lembah Zidan. Bab 1422. Lembah Zidan tidak berada di wilayah kerajaan Yan, tetapi di Kekaisaran Izumo. Negara bagian Yan hanyalah sebuah negara kecil, dan Kekaisaran Izumo jauh lebih kuat daripada negara bagian Yan dalam hal ukuran dan kekuatan. Di tanah Wastelen Timur, ada banyak negara, besar dan kecil. Jika dibagi berdasarkan kekuatan, negara terkuat adalah 3 negara kuno, yaitu negara kuno Tianlong, negara kuno Changsuan, dan negara kuno Qianyu. Berikutnya adalah negara suci kelas 1, kerajaan kelas 2, dan kerajaan kelas 3. Di bawah kerajaan kelas 3, ada banyak negara kecil. Tentu saja, banyak negara kecil ini juga kuat dan lemah. Misalnya,
negara Yan adalah negara kecil. Di dalam kapal terbang hijau, Hum Yao mengendalikan terbang kapal terbang, sementara Ye Yunfei tinggal di menara hantu, menumbuhkan kekuatan jiwa. Ye Yunfei memeras sejumlah besar kristal hukum jiwa dari klan jiwa itu, butuh lebih dari separuh waktu untuk berlatih teknik rahasia garis jiwa boneka, dan bagian yang tersisa digunakan oleh Ye Yunfei untuk meningkatkan kekuatan jiwa. Ye Yunfei duduk bersila di tanah, lingkaran kristal hukum ditumpuk di sekitar tubuhnya. Dari kejauhan, dia hanya bisa melihat tumpukan kristal hukum, tapi tubuh Ye Yunfei tidak bisa dilihat sama sekali. Pohon budidaya jiwa melayang di atas kepala Ye Yunfei, membuang sejumlah besar akar, menempel pada kristal hukum itu, seperti ikan paus yang menelan sungai Yangtze, terus menyerap kekuatan jiwa yang terkandung dalam kristal hukum jiwa ini. Saya tidak tahu berapa lama, tetapi akhirnya, semua kristal hukum tipe jiwa diserap dan diubah menjadi tumpukan limbah. Kekuatan jiwaku saat ini lebih kuat dari kebanyakan Master Langit Laut. Dengan pedang jiwa langit saja, aku tidak perlu takut dengan Master Langit Laut. Petik 2. Ye Yunfei berhenti berlatih, merasakan kekuatan jiwanya saat ini kekuatan, dan cukup puas. Nah, garis keturunanku berhasil menembus lagi. Pada saat ini, ulat naga bertanduk emas muncul di depan Ye Yunfei, merasa sedikit bangga. Beberapa waktu yang lalu, Ye Yunfei memurnikan sekumpulan pil tingkat kimia dan tingkat bayi untuknya, dan dia pergi ke retret untuk berlatih. Sekarang akhirnya menerobos. Obat mujarab yang secara pribadi Ye Yunfei sempurnakan memiliki efek yang besar padanya, yang juga merupakan alasan utama mengapa dia memilih untuk mengikuti Ye Yunfei sebelumnya. Sebagai seorang alkemis, ramuan yang disempurnakan oleh Ye Yunfei sendiri lebih efektif daripada ramuan yang disempurnakan oleh sebagian besar alkemis di dunia. Sangat bagus. Kemampuanmu untuk melakukan perjalanan melalui ruang angkasa seharusnya sudah meningkat lagi. Ye Yunfei tertawa. Tentu saja, terus terang, kemampuan saya untuk melakukan perjalanan melalui ruang angkasa jauh lebih kuat daripada milik Anda sekarang. Di masa depan, Anda harus meminta saran kepada saya tentang perjalanan melalui ruang angkasa. Petik 2. Ulat sutra naga bertanduk emas itu berpuas diri. Jadi, sekarang kamu sangat pandai bepergian melalui ruang angkasa. Ye Yunfei sedikit penasaran. Ayo pergi. Aku akan membawamu untuk mengalami kemampuan baruku untuk melakukan perjalanan melalui ruang angkasa sekarang. Kata ulat naga bertanduk emas. Itu bagus. Melihat ulat sutra naga bertanduk emas yang ingin mencoba, Ye Yunfei tidak tahan untuk menyikat pikirannya, jadi dia mengangguk. Ye Yunfei dan Golden Horn Dragon Silkworm keluar dari menara hantu dan menyingkirkan kapal terbang hijau itu. Nak, jangan bergerak, biarkan aku membawamu melewati ruang. Kata ulat naga bertanduk emas. Kemudian dengan lambaian kaki kecilnya, energi transmisi ruang yang kuat meletus, menyelimuti dia dan Ye Yunfei, merobek ruang dalam sekejap, dan pergi. Suara mendesing. Ulat naga bertanduk emas membawa Ye Yunfei untuk bergerak cepat di kedalaman ruang, secepat kilat, seolah-olah itu sama sekali tidak dibatasi oleh energi dan hukum ruang. Memanggil, ulat naga bertanduk emas bergegas keluar bersama Ye Yunfei dan muncul di dunia luar. Memanggil, saat berikutnya, dia membawa Ye Yunfei keluar angkasa lagi. Dengan cara ini, ulat naga bertanduk emas membawa Ye Yunfei ke kedalaman ruang untuk sementara waktu, dan bergegas keluar dari dunia luar untuk sementara waktu. Kecepatannya sangat cepat sehingga Ye Yunfei terus-menerus kagum. Keluarga ulat sutra naga bertanduk emas adalah sejenis binatang peninggalan kuno yang bahkan lebih langka daripada rubah langit kuno. Ia dapat memerintahkan semua serangga di dunia dan pandai bepergian melalui ruang angkasa. Itu benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Pria itu hanya bisa menghela nafas. Titik. Haha, apa menurutmu aku hanya memiliki kemampuan ini? Kamu salah. Aku telah membangkitkan kekuatan supernatural jenis baru, yaitu aku dapat dengan mudah melewati berbagai formasi dan batasan ruang. Padahal kekuatan supernaturalku baru saja terbangun, itu kuat, tidak lemah lagi. Di masa depan, saya akan menggunakan kekuatan supernatural ini untuk masuk dan keluar dari tempat manapun di dunia, termasuk tempat-tempat berbahaya yang mengerikan dan tempat-tempat terlarang. Setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu, tanduk emas Dragon Silkworm tertawa lebih penuh kemenangan. Benarkah? Ye Yunfei sedikit terkejut. Tentu saja itu benar. Jika kamu tidak percaya padaku, aku akan pergi mencari tempat dengan formasi atau batasan ruang sekarang. Cobalah dan kamu akan tahu.
Ulat Sutra Naga bertanduk emas sangat ingin membuktikan dirinya, dan menyeret Ye Yunfei ke kedalaman ruang, maju dengan cepat. Hei, tampaknya ada gelombang yang dibatasi oleh ruang di depan. Sesaat kemudian, ulat naga bertanduk emas bergegas keluar dari kedalaman ruang bersama Ye Yunfei. Ini adalah barisan pegunungan, penuh dengan perbukitan dan hutan lebat. Ulat naga bertanduk emas dan Ye Yunfei berada di depan hutan bunga persik yang rimbun. Memang ada batasan ruang di hutan bunga persik ini. Ye Yunfei mengangguk. Pergilah, aku akan membawamu untuk melakukan perjalanan langsung. Tepat ketika Ye Yunfei melepaskan kekuatan jiwanya dan ingin merasakannya di hutan bunga persik, ulat sutra naga tanduk emas mengeluarkan energi perjalanan yang kuat, membuat Ye Yunfei melarikan diri ke kedalaman ruang lagi. Saat berikutnya, ulat naga bertanduk emas dan Ye Yunfei telah muncul di tengah hutan bunga persik. Ya, aku sudah mengatakan semuanya, sekarang formasi umum dan pembatasan tidak bisa menghentikanku, aku bisa masuk dan keluar dengan bebas. Ulat naga bertanduk emas dengan bangga berkata kepada Ye Yunfei dengan kepala emasnya terangkat tinggi. Siapa? Suara seorang wanita terdengar. Sepertinya kita mendapat masalah. Lihat, kemana aku dibawa? Ye Yunfei melihat prestise, dan tidak bisa menahan senyum masam. Ternyata Ye Yunfei dan Golden Horn Dragon Silkworm berada di samping sebuah danau kecil saat ini. Danau kecil ini berada di kedalaman hutan bunga persik. Danau itu penuh dengan pohon persik berusia ribuan tahun, ditutupi dengan gaun cerah, angin sepoi-sepoi bertiup, bunga persik berkibar, dan hujan kristal bunga menari di atas danau kecil. Danau atau jatuh ke danau, membuat seluruh danau kecil berwarna merah muda. Itu bukan intinya. Apa yang paling membuat kulit kepala Ye Yunfei tergelitik adalah ada lebih dari selusin gadis cantik yang mandi di danau pada saat ini. Mereka semua membenamkan tubuh mereka ke dalam air danau, memperlihatkan kepala mereka, alis willow mereka berdiri tegak, dan memelototi Ye Yunfei dan ulat sutra naga bertanduk emas. Gadis-gadis ini memiliki rambut hitam seperti air terjun, lengan lembut seperti akar teratai, dan kulit sebening kristal, dan bahkan tubuh mereka di bawah danau terlihat samar-samar. Jelas, mereka semua adalah gadis-gadis cantik. Ternyata itu adalah sekelompok goblin, menggunakan esensi dari hutan bunga persik berusia 1000 tahun dan air danau es untuk meredam tubuh mereka. Ye Yunfei tidak bisa menahan senyum masam. Kebun bunga persik ini telah menetapkan banyak batasan ruang, sulit untuk masuk dari luar. Bahkan jika ada ahli yang ingin masuk dengan paksa, pasti ada berita yang masuk. Beritahu para goblin ini terlebih dahulu. Itu sebabnya para goblin ini berani mandi di sini dengan percaya diri. Tanpa diduga, ulat sutra naga bertanduk emas menggunakan kekuatan gaibnya untuk langsung membawa Ye Yunfei masuk, dan kebetulan datang ke danau. Bab 1423. Nenek Liu, seseorang memata-matai saudari kita yang sedang mandi. Teriak seorang gadis di danau. Booming, di lokasi lain di hutan bunga persik, kekuatan iblis yang menakutkan melonjak ke langit, menutupi seluruh hutan bunga persik dalam sekejap. Kita tidak bisa membiarkan kedua anak yang hilang ini lolos. Cungkil mata mereka, Gadis-gadis di danau sangat marah. Hancur, gaun-gaun yang tergantung di tepi danau itu terbang satu demi satu dan jatuh ke danau. Saya akan mengatakan, gadis baru saja keluar dari kamar mandi, melayang. Nak, berhentilah menonton, ayo pergi. Ulat sutra naga tanduk emas berkata kepada Ye Yunfei. Saya khawatir kita tidak akan bisa pergi untuk sementara waktu. Ada monster besar di sini. Dia telah menggunakan kekuatan magisnya untuk memenjarakan hutan bunga persik ini. Ye Yunfei tersenyum kecut. Tidak jauh dari sana, seorang wanita tua mendekat dengan wajah marah memegang tongkat. Gerakannya tampak lambat, tetapi sebenarnya sangat cepat, menyusut beberapa inci. Siapa bilang aku tidak bisa pergi? Jangan takut, aku akan membawamu pergi. Ulat sutra naga tanduk emas baru saja menerobos darah, penuh percaya diri. Begitu kata-kata itu jatuh, ulat naga bertanduk emas meletus dengan energi yang kuat yang melakukan perjalanan melalui ruang angkasa, melilit Ye Yunfei, dan ingin pergi melalui ruang angkasa. Tapi saat berikutnya, boom, ulat sutra naga bertanduk emas mengubah beberapa arah, tetapi diblokir oleh kekuatan iblis yang kuat. Tidak, kekuatan monster penyihir tua ini terlalu mengerikan. Dia mengatur batasan ruang di hutan bunga persik ini, dan dia menggunakan kekuatan monsternya untuk menekan kita dengan paksa sekarang. Petik 2. Ulat naga bertanduk emas menjadi pucat karena shock. Ini adalah monster besar yang kekuatannya jauh lebih kuat daripada alam laut langit.
Kami bukan tandingannya sekarang. Ye Yunfei mengangguk. Nenek Liu, kedua pria ini menerobos masuk dan mengintip ke arah kami yang sedang mandi. Pada saat ini, selusin atau lebih gadis telah mengenakan gaun mereka, berkerumun di sekitar wanita tua itu, memelototi Ye Yunfei dan ulat sutra naga bertanduk emas. Gadis-gadis muda ini semuanya mengenakan kerudung tipis, seperti teratai yang muncul dari air, dengan sosok anggun, lengan telanjang, kaki ramping, kulit seperti giok putih suet, sangat menawan. Kami baru saja masuk secara tidak sengaja, dan kami tidak bermaksud menyinggung. Ye Yunfei berkata dengan ringan. Meski kekuatan monster besar di depannya ini sangat mengerikan, membuat Ye Yunfei sedikit takut, namun Ye Yunfei juga memiliki kartu trufnya sendiri. Entah itu tidak disengaja atau disengaja, karena kamu menyinggung nona mudaku, kamu harus menerima hukuman. Kata wanita tua itu dengan dingin. Nona, bagaimana kita harus berurusan dengan mereka berdua? Wanita tua itu memandangi seorang wanita berbaju merah muda. Wanita ini adalah yang memiliki penampilan paling menonjol di antara kelompok wanita ini. Dia bisa disebut sebagai sosok yang menakjubkan. Saya melihat tubuhnya yang anggun, otot dan tulang yang sedingin es, wajah yang tak tertandingi, mata seperti air, memberi orang perasaan seperti mimpi. Cukup sempurna, cari tahu identitas mereka terlebih dahulu, dan lihat apakah mereka mata-mata yang dikirim oleh Istana Tianshan. Kata wanita berbaju pink itu. Tidak terlalu. Jika saya membaca naga emas kecil itu dengan benar, itu pasti ulat sutra naga bertanduk emas legendaris, yang dapat memerintahkan ribuan serangga, yang sangat langka. Saya belum pernah mendengar bahwa ada ulat sutra naga bertanduk emas yang dijinakkan di Istana Tianshan. Wanita tua itu menggelengkan kepalanya dan menjawab, pria kecil itu adalah ulat sutra naga bertanduk emas yang legendaris. Sungguh pria kecil yang lucu. Petik 2. Setelah mendengar apa yang dikatakan wanita tua itu, semua gadis menatap ulat sutra naga bertanduk emas, sangat ingin tahu. Nona, ulat naga bertanduk emas dapat memerintah semua serangga di dunia, dan bagus dalam energi luar angkasa. Ambil saja kembali dan menjinakkannya, dan itu akan menjadi anggota klan di masa depan, seorang pria yang kuat. Terlebih lagi, orang-orang dari Istana Tianshan mengejar kita kemana-mana sekarang. Tidak peduli apakah mereka dikirim oleh Istana Tianshan atau tidak, kita tidak dapat mengambil risiko. Turunkan mereka dulu. Petik 2, kata wanita tua itu. Baiklah, lakukan apa yang dikatakan Nenek Liu. Petik 2, wanita berbaju merah muda mengangguk sedikit. Suaranya magnetis dan sangat menyenangkan. Saat dia berbicara, bibir merahnya lembab dan giginya seperti batu giok. Petik 2, semuanya, saya benar-benar tidak punya niat jahat, dan saya tidak ingin bertengkar denganmu. Saya harap Anda tidak memaksa. Petik 2, Ye Yunfei berkata dengan ringan. Hati-hati. Petik 2, Ye Yunfei mengirim transmisi suara ke Jin Jiaolongchan, siap menyerang. Ye Yunfei mungkin sudah tahu mengapa para goblin ini ada di sini. Beberapa waktu lalu, pemilik istana-istana Tianshan bertarung dengan Patua Guyao, dan Patua Guyao terluka. Pada saat kritis, Raja Iblis Besar Jinpeng dari kehancuran timur bergegas menyelamatkan lelaki tua Guyao. Pemilik istana-istana Tianshan sangat marah dan memerintahkan orang-orang istana Tianshan untuk melakukan kampanye besar-besaran melawan iblis-iblis dari kehancuran timur. Peri-peri ini milik iblis dari kehancuran timur keluarga, mungkin diburu oleh orang-orang istana Tianshan, bersembunyi di sini. Kalian berdua pria kecil, ikat tangan kalian, jangan mencoba melarikan diri. Di depan pria tua itu, kalian berdua pria kecil tidak memenuhi syarat untuk melarikan diri. Petik 2, wanita tua itu mencibir, dan berjalan menuju Ye Yunfei dan naga bertanduk emas ulat sutra. Ulat sutra naga bertanduk emas, jika kamu tunduk pada klan kami, mulai sekarang klan kami pasti akan memberimu sumber daya terbaik untuk memastikan bahwa kekuatanmu tumbuh pesat. Itu jauh lebih baik daripada kamu mengikuti bocah manusia yang lemah ini. Wanita tua itu memandangi ulat sutra naga bertanduk emas dan berkata dengan ringan. Kamu penyihir tua, kamu tidak tahu apa-apa. Apa yang bisa diberikan anak manusia ini kepadaku, kamu tidak bisa memberi. Selain itu, aku suka anak ini, tapi aku tidak suka kamu peri. Petik 2, ulat naga bertanduk emas berkata dengan marah. Kalau begitu terserah kamu. Wanita tua itu mencibir dan mengulurkan tangannya untuk meraihnya. Nenek, jika dia tidak suka bergabung dengan klan kita, maka lupakan saja, jangan dipaksakan.
Jangan khawatir, kalian berdua, aku biarkan kamu mengikuti kami untuk sementara. Setelah kecurigaan kalian berdua dihilangkan, aku akan membiarkanmu pergi. Mantel merah muda mata indah wanita itu menoleh dan berkata, Nona, kamu satu-satunya yang baik hati. Wanita tua itu menghela nafas tak berdaya. Haha, Goblin berpikir kami tidak dapat menemukanmu jika kamu bersembunyi di sini. Percuma saja, bahkan jika kamu melarikan diri sampai ke ujung bumi, Istana Tianshan kami masih memiliki cara untuk menemukanmu. Tawa bergema di hutan bunga persik terdengar di luar. Boom, serangkaian energi menakutkan meletus ke segala arah hutan bunga persik, dan sosok ganas muncul satu demi satu, mengelilingi hutan bunga persik. Tidak baik, Nona, orang-orang dari Istana Tenjin ada di sini. Petik 2, wajah wanita tua itu berubah dengan liar. Tangan besarnya yang meraih Ye Yunfei dan ulat sutra naga tanduk emas juga berhenti. Pada saat ini, di sekitar hutan bunga persik, sekelompok orang muncul, membunuh, dan mengepung hutan bunga persik. Di sana tidak ada cara untuk melewatinya. Seorang lelaki tua berbaju hitam melangkah ke hutan bunga persik dengan tangan di belakang punggungnya. Boom! Lelaki tua berbaju hitam itu melambaikan lengan bajunya dan melanggar larangan di hutan bunga persik. Sekelompok orang-orang mengikuti di belakang lelaki tua berbaju hitam, berjalan menuju tengah hutan bunga persik. Nona perlindungan, pasukan suku iblis terus muncul di berbagai posisi di hutan bunga persik. Ternyata, ada sekelompok pasukan suku iblis yang bersembunyi di hutan bunga persik, khusus melindungi keselamatan wanita itu. Pergi, saya akan memblokirnya. Wanita tua itu menggertakkan giginya dan berkata, kalian berdua pergilah. Ini adalah orang-orang dari Istana Tianshan, sebaiknya Anda tidak mengatakan bahwa Anda bersama kami. Wanita itu menatap Ye Yunfei dan Golden Horn Dragon Silkworm, dan mendesak. Bab 1424, aku tidak menyangka itu adalah Putri Suzaku. Sungguh mengejutkan. Kalau begitu, tolong undang Putri Suzaku ke Istana Tenjin kami sebagai tamu. Yakinlah bahwa Istana Tenjin kami akan memperlakukan Putri Suzaku sebagai tamu kehormatan. Pada saat ini, lelaki tua berpakaian hitam itu memimpin sekelompok orang yang telah menembus banyak batasan dan berjalan menuju kedalaman hutan bunga persik. Matanya tertuju pada wanita berbaju merah jambu, dan dia sedikit terkejut. Putri Suzaku adalah seorang jenius terkenal dari generasi muda klan monster hutan belantara timur, dan dia adalah putra dan putri Raja Iblis Suzaku. Dia memiliki status penting, dan merupakan panen yang baik baginya untuk menangkap Putri Suzaku. Jadi dia adalah Putri Suzaku. Ye Yunfei hanya bisa melirik nona muda itu. Ye Yunfei telah melakukan perjalanan di hutan belantara timur sebelumnya, dan tentu saja dia pernah mendengar tentang Putri Suzaku, tetapi dia tidak banyak bertemu, jadi dia tidak berharap untuk bertemu dengannya hari ini, dan saat itulah dia sedang mandi. Karena kamu tahu bahwa Putri Suzaku ada di sini, kamu berani bersikap kasar. Tidakkah kamu takut Tuan Raja Iblis Suzaku akan datang untuk menyelesaikan perhitungan denganmu? Wajah wanita tua itu menjadi gelap. Putri, ayo pergi. Wanita tua itu tahu bahwa hutan bunga persik ini dikelilingi oleh orang-orang dari Istana Tianshan, dan situasinya sangat berbahaya. Haha, yang lain takut pada Raja Iblis Suzaku, tapi Istana Tianshan kita tidak takut. Beberapa hari yang lalu, para tetua Istana Tianshan kita telah bertarung melawan Raja Iblis Suzaku. Mereka bertarung selama ratusan ronde. Setelah itu pertempuran pertama, Raja Iblis Suzaku menghilang, telah menghindari pelacakan Istana Tianshan kami. Pria tua berbaju hitam itu tertawa dan berkata, bagaimana saya mendengar bahwa, terlepas dari rasa malu, Istana Tianshan Anda mengirim 6 tetua untuk melakukan penyergapan, meluncurkan serangan mendadak, dan mengepung Raja Iblis Suzaku, dan Raja Iblis Suzaku membunuh 2 tetua dari Istana Tianshan Anda dan menerobos. Saya kira, pertempuran ini pasti membuat takut para tetua Istana Tianshan Anda. Wanita tua itu berkata dengan mendengus dingin. Penyihir tua, jika aku tidak berbicara denganmu, tidak ada dari kalian yang bisa melarikan diri hari ini. Lakukan. Wajah lelaki tua berbaju hitam itu menjadi gelap. Membunuh. Teriakan pembunuhan terdengar dari sekitar hutan bunga persik, dan sosok-sosok ganas menyerbu ke dalam hutan bunga persik dari segala arah. Gemuruh. Pertempuran mulai pecah. Di hutan bunga persik ini, ada banyak pria dan kuda suku monster yang disembunyikan. Pada saat ini, mereka bertarung dengan pria dan kuda Istana Tianshan, dan energi pertempuran yang dibangkitkan membuat seluruh hutan bunga persik mulai bergetar hebat.
Pohon persik berusia 1000 tahun dipukuli hingga meledak. Ayo pergi. Putri Suzaku melambaikan tangannya, memimpin selusin gadis di sampingnya untuk mundur terus-menerus, bergabung dengan anggota suku monster lainnya, dan menerobos ke satu arah. Pergilah. Pria tua berpakaian hitam itu melambaikan tangannya, dan tim di belakangnya melonjak ke langit satu persatu, melepaskan tekanan spiritual yang menakutkan, dan mengejar Putri Suzaku. Tim ini adalah tim elit. Booming. Pria tua berbaju hitam itu bahkan bergerak sendiri, mengulurkan tangan besar, memperbesar dan memperkecil, seperti awan seukuran beberapa hektar tanah, menyambar Putri Suzaku seperti kilat. Lawanmu adalah aku. Wanita tua itu mengulurkan tangannya, mengeluarkan truk dengan kepala naga, dan melemparkannya ke udara, berubah menjadi monster naga dengan gigi dan cakarnya, mengeluarkan aura monster yang mengerikan, dan bergegas menuju pria tua berbaju hitam. Wanita tua ini adalah ahli dekat Putri Suzaku, dan kekuatannya secara alami tidak lemah, jadi dia segera menjadi tidak terpisahkan dari pria tua berpakaian hitam itu. Melihat dari kejauhan, orang dapat melihat bahwa di hutan bunga persik ini, satu demi satu pohon persik terus-menerus dihancurkan, dan kelopak merah muda yang tak berujung menari-nari dengan liar. Kekuatan kedua belah pihak tidak lemah, dan ada master sejati dalam formasi, dan pertarungan begitu mengguncang sehingga seluruh bumi mulai bergetar. Bunuh, jangan biarkan Putri Suzaku yang jalan itu kabur. Sejumlah besar master dari istana Tianshan bergegas menuju posisi Putri Suzaku. Lebih dari selusin iblis besar memegang senjata ajaib dan berdiri di dekat Putri Suzaku, melindunginya agar tidak keluar dari hutan bunga persik. Meskipun kekuatan selusin monster besar ini tidak sebaik wanita tua itu, mereka masih sangat kuat. Di depan mereka, prajurit biasa dari istana Dewa Surgawi tidak cukup untuk dilihat. Selama mereka mendekat, mereka akan segera dibunuh. Kekuatan tempur Putri Suzaku juga sangat mengerikan. Selama pertempuran, kekuatan monster yang mengepul dilepaskan dari tubuh dan menyebar ke sekitarnya. Orang-orang yang kurang kuat dari istana Tianshan diledakkan oleh aura iblis Putri Suzaku dan berubah menjadi kabut darah. Dapat dikatakan bahwa kekuatan Putri Suzaku tidak lebih lemah dari selusin monster di sekitarnya, sebaliknya, dia lebih kuat. Ini anak manusia. Pada saat ini, lebih dari selusin orang dari istana Tianshan menemukan Ye Yunfei dan bergegas ke arahnya. Anak ini bergaul dengan Yaozu, dia pasti anggota Yaozu, bunuh dia langsung. Teriak seseorang. Jadi lebih dari selusin orang mengayunkan senjata mereka dan datang untuk membunuh Ye Yunfei. Pergi dan lindungi manusia muda itu, kata Putri Suzaku kepada dua monster besar di sampingnya. Putri, kita tidak bisa melindungi diri kita sendiri sekarang, apalagi anak ini bukan dari klan iblis kita, jadi mengapa repot-repot dengannya? Kedua iblis besar itu tercengang dan menjawab, pergilah, apapun yang terjadi, dia juga terbebani oleh kita. Kata Putri Merak. Baiklah. Kedua monster besar itu ragu sejenak, tapi akhirnya mengangguk. Raja Iblis Suzaku memiliki status yang sangat tinggi di klan monster hutan belantara timur, dan Putri Suzaku ini adalah permata di telapak Raja Iblis Suzaku, dan dia sangat menyukainya, jadi tidak banyak klan monster yang berani menentang kata-kata itu dari putri klan monster ini. Nak, kamu bergaul dengan klan monster, kamu benar-benar ingin merosot. Pada saat ini, seorang pria dari istana Tianshan bergegas ke depan Ye Yunfei dan berteriak keras. Siapapun yang mengatakan bahwa bersama Yaozu adalah keinginan sendiri untuk merosot. Saya pikir bersama orang-orang Anda dari istana Tianshan adalah keinginan sendiri untuk merosot. Petik 2. Ye Yunfei mencibir. Ye Yunfei tidak memiliki perasaan yang baik terhadap orang-orang di istana Tianshan. Pemilik istana Tianshan pernah memasuki alam Changhuang dan membunuh banyak makhluk hidup. Ye Yunfei selalu mengingat kisah ini. Nak, kamu mencari kematian. Pria itu sangat marah, dia mengangkat tombak perang perak dan melemparkannya ke Ye Yunfei. Ini adalah master jangka menengah dari Destiny Realm. Boom! Saat Ye Yunfei hendak bergerak, cakar iblis turun dari langit, meraihnya dari langit, dan melepaskan kepala pria dari istana Dewa Surgawi, menyebabkan darah berceceran. Kemudian dua monster besar muncul di samping Ye Yunfei seperti kilat. Anak muda, kata yang bagus. Orang-orang dari istana Tianshan ini semuanya memproklamirkan diri, tetapi mereka tidak istimewa. Salah satu monster besar memuji, jelas apa yang baru saja dikatakan Ye Yunfei sangat menggugah selera. Baginya, ikuti kami dan bergegas keluar bersama, teriak monster besar lainnya.
Boom! Kedua monster besar itu menembak bersama dan bergegas maju. Juga, Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, faktanya, dalam situasi kacau ini, dengan kemampuan Ye Yunfei dan ulat sutra naga tanduk emas, mereka bisa pergi dalam sekejap. Namun, Ye Yunfei ingin melihat hasil dari konflik antara Yao Zu dan Istana Tianzhen. Bab 1425. Pada saat ini, lebih dari selusin monster besar mengepung Putri Suzaku dan bergegas keluar, dan mereka akan bergegas keluar dari hutan bunga persik. Hehe, Putri Suzaku, aku sangat merindukanmu setelah berpisah selama beberapa tahun. Semakin lama sang putri tumbuh, semakin cantik dia. Tiba-tiba, seorang pemuda berbaju putih muncul di luar hutan bunga persik, datang perlahan. Hati-hati, dia adalah Luwuk dari Istana Tianzhen. Putri Suzaku terkejut dan berteriak dengan suara rendah. Pria muda berbaju putih ini adalah penjahat muda terkenal di Istana Tianzhen, dan kekuatannya mengguncang seluruh generasi muda Donghuang. Ternyata itu dia. Ye Yunfei memandang Luwuk yang perlahan berjalan dari luar hutan bunga persik, dan berpikir sendiri. Di kehidupan sebelumnya, Ye Yunfei pernah mendengar tentang pemuda jenius ini dari Istana Tianzhen. Luwuk, apa yang kamu inginkan? Putri Suzaku menjawab dengan waspada. Putri Suzaku, kultivasi saya telah meningkat selama bertahun-tahun, dan bakat sang putri pasti meningkat pesat. Sejak kita bertemu hari ini, mari kita berdiskusi dengan baik. Petik 2. Luwuk tersenyum ringan, lalu tiba-tiba dia mempercepat, melangkah maju selangkah demi selangkah. Melangkah keluar, dia tiba di depan Putri Suzaku dalam sekejap. Boom! Tirai cahaya yang menyilaukan muncul di atas kepalanya, membuat dunia menyilaukan, menunjukkan setiap detail, dan atmosfer yang cerah, suci, dan tanpa celah memenuhi dunia. Dalam suasana cerah dan suci, semburan nyanyian indah dan kuno terdengar, seolah memuji sesuatu. Kemudian, dewa bercahaya dengan sayap putih dan jubah panjang muncul perlahan dan berjalan ke depan. Memegang tongkat putih di tangannya, dewa ini terlihat begitu damai dan suci, dengan rasa ingin mencerdaskan dunia. Hati-hati, ini adalah visi pujian Dewa Surgawi dari Istana Dewa Surgawi. Wanita tua yang bertarung sengit dengan pria tua berbaju hitam itu mengingatkan dari kejauhan. Mundur, semuanya, Putri Suzaku berteriak pada monster besar di sekitarnya. Tongkat sihir di tangan dewa menunjuk ke depan, dan monster besar tidak bisa mengelak, dan tubuhnya hancur di tempat. Luwuk, lawanmu adalah aku. Putri Suzaku memarahi genit. Kiang-kiang. Begitu kata-kata itu jatuh, ribuan anak panah berbulu merah muncul di ruang di belakangnya. Semuanya mengarah ke Luwuk, dan kemudian melesat ke depan pada saat yang sama, seperti badai hujan merah yang deras. Ini adalah kekuatan supranatural dari klan Suzaku, tidak buruk. Ye Yunfei mendapat informasi lengkap dan sekilas tahu, jadi dia hanya bisa mengangguk. Gemuruh. Putri Suzaku dan Luwuk mulai berkelahi. Kedua belah pihak adalah jenius terkenal dari generasi muda Donghuang, satu dari Istana Tianzhen dan yang lainnya dari Yao Zu. Kekuatan di belakang mereka sangat menakutkan. Untuk sementara, kedua talenta muda itu tak terpisahkan. Orang lain dari Istana Tianzhen dan Yao Zu juga bertarung semakin sengit. Ada korban di kedua sisi, ada mayat di mana-mana di hutan bunga persik, dan darah mengalir kemana-mana. Nona, cepat pergi, tuan dari Istana Tianzhen akan segera datang. Pada saat ini, wanita tua itu sedang terburu-buru. Dia tahu bahwa seiring berjalannya waktu, semakin banyak master dari Istana Dewa Surgawi pasti akan datang. Karena status khusus Putri Suzaku, Istana Tianzhen pasti tidak mau melepaskannya. Oke, kamu tidak boleh melepaskannya, tahan dia. Pria tua berbaju hitam itu berteriak. Haha, Putri Suzaku dan aku telah berpisah selama beberapa tahun, dan aku sangat merindukannya. Bagaimana aku bisa membiarkan sang putri pergi begitu cepat? Luwuk tertawa dan berkata, menekan setiap langkah, bagaimana mungkin Putri Suzaku melarikan diri? Ayo pergi, bersama dan bantu Putri Suzaku melarikan diri. Selusin monster yang sebelumnya melindungi Putri Suzaku menjadi cemas, saling memandang, dan membunuh Luwuk bersama. Anak muda, ikuti pasukan kami dan temukan kesempatan untuk bertarung. Salah satu monster besar memberitahu Ye Yunfei, lalu berbalik dan membunuh Luwuk. Bagi para monster besar ini, keselamatan Putri Suzaku adalah hal yang paling penting. Bunuh. Pada saat ini, semakin banyak orang dari Istana Tianzhen muncul dan mengepung serta membunuh mereka.
Anak itu adalah kaki tangan Yaozu, bunuh dia. Beberapa orang dari istana Tianshan mengincar Ye Yunfei, berteriak dan bergegas untuk membunuhnya. Orang-orang dari istana Tianshan ini terlalu penuh kebencian. Kami tidak memprovokasi mereka, tetapi mereka ingin memprovokasi kami. Tunggu saya untuk memberi mereka pelajaran. Petik 2. Sebelum Ye Yunfei bisa bergerak, ulat naga bertanduk emas telah muncul di samping Ye Yunfei, dan berkata dengan marah. Memanggil. Begitu kata-kata itu jatuh, ulat sutra naga bertanduk emas berubah menjadi cahaya keemasan, melarikan diri keluar angkasa, dan menghilang. Oke, mari kita lihat bagaimana kekuatan tempurnya. Ye Yunfei berpikir dalam hati. Meskipun ulat naga bertanduk emas jarang bertarung melawan musuh, Ye Yunfei memahami bahwa sebagai peninggalan kuno yang langka, ulat naga bertanduk emas jelas tidak lemah dalam kekuatan tempur. Memanggil. Saat berikutnya, Ye Yunfei menemukan bahwa ulat sutra naga bertanduk emas telah muncul di sebelah kepala anggota istana Tianshan, dan menghantam pelipisnya. Ulat naga bertanduk emas muncul terlalu tiba-tiba dan terlalu cepat, orang itu bergegas menuju Ye Yunfei tanpa menyadarinya sama sekali. Engah, kuil anggota istana Tencent ini ditembus di tempat, dan dia langsung mati. Apa yang terjadi? Anggota lain dari istana Tenjin di sebelah mereka terkejut. Memanggil. Dengan kilatan cahaya keemasan, ulat sutra naga bertanduk emas muncul kembali dan menabrak pelipis orang lain. Selanjutnya, ulat sutra naga bertanduk emas berubah menjadi cahaya keemasan redup, terus-menerus melintasi ruang, muncul dan menghilang, membunuh lebih dari selusin berturut-turut. Ada Dao Transformation Realm dan Destiny Realm, dan semuanya adalah one hit kill. Tidak buruk, Ye Yunfei mengangguk, mengandalkan kemampuannya yang tidak dapat diprediksi untuk melakukan perjalanan melalui ruang angkasa. Ulat naga bertanduk emas mengadopsi metode serangan mendadak, yang hampir mustahil untuk dilawan. Itu anak itu pasti salahnya, ayo pergi bersama dan bunuh dia. Orang lain di istana Tianshan sekitar melihat lebih dari selusin orang tewas berturut-turut di samping Ye Yunfei, semuanya memelototi Ye Yunfei, dan kemudian mengisi lebih. Oke, karena kamu sudah bergerak, kamu tidak harus sopan. Ayo bunuh semua yang bisa dibunuh. Ye Yunfei melirik orang-orang dari istana Tianshan yang bergegas membunuhnya, dan tersenyum dingin. Ye Yunfei dan istana Tianshan saling bermusuhan, dan sekarang orang-orang dari istana Tianshan ini mengambil inisiatif untuk menyerang, tentu saja mereka tidak sopan. Memanggil. Ye Yunfei segera melepaskan pedang jiwa surgawi. Segera, satu demi satu teriakan berlanjut. Mereka yang bergegas menuju Ye Yunfei adalah semua orang dengan kekuatan Destiny Realm dan di bawahnya, dan mereka tidak bisa menahan pedang jiwa surgawi yang digunakan Ye Yunfei sama sekali. Anda tahu, dengan tingkat kekuatan jiwa Ye Yunfei saat ini, pedang jiwa surgawi yang dia lempar sudah bisa bertarung melawan penguasa alam laut langit. Dalam sekejap mata, Ye Yunfei menggunakan pedang jiwa surgawi untuk membunuh lebih dari selusin orang dari istana Dewa Surgawi. Pada saat yang sama, ulat naga tanduk emas terus menyerang, dan membunuh lebih dari selusin orang dari istana Tianshan dalam waktu singkat. Pada saat yang sama Ye Yunfei dan ulat naga bertanduk emas saling membunuh. Klon darah itu keluar, menyemburkan awan besar kabut darah untuk menutupi jejak mereka, dan kemudian mulai menghisap darah. Apa yang terjadi? Orang-orang terdekat dari istana Tianshan dan Yaozu semuanya terkejut, dan semua memandang ke arah Ye Yunfei. Nak, apakah kamu membunuh orang-orang di istana Tianshan kita? Seorang pria dari istana Tianshan bertanya. Ya, aku memang membunuhnya. Ye Yunfei mengangguk. Nak, kamu telah menyebabkan bencana dengan membunuh orang-orang di istana Tianshan kami. Tidak hanya kamu, tetapi juga orang tua, kerabat, keluarga, kakak laki-laki, guru, dan seluruh sekte kamu akan dihukum. Potong, tidak ada yang bisa bertahan. Pria itu berteriak pada Ye Yunfei. Memanggil. Sebelum pria itu selesai berbicara, Ye Yunfei menggunakan teknik teleportasi luar angkasa, dan muncul di depan pria di istana Tianshan dalam satu langkah, dan pedang jiwa surgawi memasuki lautan jiwanya. Pria itu menjerit, sakit kepalanya pecah, dan dia ingin mundur dengan ngeri. Tapi sudah terlambat, Ye Yunfei mencengkeram tenggorokannya dan mengangkatnya seperti ayam. Kalian orang-orang dari istana Tianshan berlari untuk membunuhku. Apakah aku masih harus berdiri di sini, tidak dapat melawan, menunggu untuk dibunuh olehmu? Hehe, kalian orang-orang dari istana Tianshan benar-benar mendominasi.
kata Ye Yunfei ringan. Engah. Setelah berbicara, Ye Yunfei menggelengkan telapak tangannya dan langsung menghancurkan kepala pria itu. Selanjutnya, Ye Yunfei, ulat sutra naga bertanduk emas, dan avatar darah terus menggerakkan tubuh mereka, dan secara khusus memilih pasukan istana Tianshan dengan kekuatan alam takdir dan di bawahnya, dan terus memburu dan membunuh mereka dengan kecepatan yang mencengangkan. Dengan kekuatan Ye Yunfei, ulat naga bertanduk emas dan klon darah, berurusan dengan mereka yang berada di alam takdir dan di bawahnya benar-benar menghancurkan secara sepihak dan langsung membunuh mereka. Dengan cara ini, keseimbangan antara orang-orang istana Tianshan dan Yao Zu benar-benar rusak. Jumlah orang di istana Tianshan berkurang dengan cepat. Bersambung.